Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Doni Evandi Pandawang dengan NIM 2223042, Prodi Agribisnis Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis, berbagai etika bisnis. Soal yang pertama, jelaskan apakah sumber-sumber etika bisnis dalam setiap agama. Tentunya yang kita tahu bersama, sumber-sumber etika bisnis itu sangat bervariasi tergantung agama apa. Contohnya dalam agama Kristen, etika bisnis seringkali didasarkan pada ajaran tentang cinta, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Ada juga ajaran tentang dalam agama Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan menghindari adanya riba atau bunga. Tentu ini sangat berperan penting dalam mengatur praktik bisnis. Jika dalam ajaran Hindu, ia mengajarkan tentang konsep karma dan dharma yang mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan. Sementara dalam agama Buddha, ia mengajarkan tentang konsep-konsep seperti kebaikan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Ini dia sangat berperan penting dalam etika bisnis. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, banyak agama yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti integritas, keadilan, dan empati dalam konteks bisnis. Tentunya nilai-nilai universal seperti integritas, keadilan, dan empati seringkali menjadi inti dalam etika bisnis di berbagai agama. Seringkali mereka memberikan landasan moral bagi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan kita menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik, menjaga kejujuran, dan mempertimbangkan dampak dari tindakan bisnis. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, praktisi bisnis dapat menjalankan operasi mereka dengan memperhatikan kebutuhan semua pemangku kepentingan, bukan hanya mencari keuntungan semata. Soal yang kedua, jelaskan mengenai apakah prinsip-prinsip etika bisnis dari setiap agama yang ada. Yang pertama, prinsip-prinsip dari agama Kristen. Prinsip seperti cinta dan kejujuran dan pertanggungjawaban menjadi dasar etika bisnis. Bisnis diharapkan untuk menghormati martabat manusia, melayani dengan baik, bertanggung jawab, dan dampak sosial, lingkungan, dan kegiatan mereka. Kalau prinsip dari Islam tentunya mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan mengajarkan keberkahan atau barokah dalam usaha. Larangan terhadap riba atau bunga dan praktik bisnis yang merugikan orang lain adalah bagian penting dari prinsip-prinsip ini. Jika menurut agama Hindu, mereka mengajar adanya konsep karma dan dharma yang mempengaruhi etika bisnis dalam Hindu. Bisnis diharapkan untuk menjalankan dengan memperhatikan efek karma yang dihasilkan oleh tindakan mereka, serta mematuhi tugas-tugas dharma yang ditetapkan. Kalau dalam agama Buddha, etika bisnis menekankan nilai-nilai seperti kebaikan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Bisnis diharapkan memperhatikan kebutuhan orang lain, menghindari tindakan yang merugikan, dan mengembangkan kesadaran akan dampak dari tindakan usaha mereka. Nomor 3, kita disuruh jelaskan apa keunikan etika bisnis dari masing-masing agama. Tentunya setiap agama memiliki pandangan unik tentang etika bisnis yang tercermin dalam nilai-nilai ajaran mereka. Jika dalam Islam, prinsip utama mereka adalah keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum agama. Tidak adanya perjudian atau praktik bisnis yang tidak jujur, dikecam keras, zakat atau sumbangan wajib untuk ditekankan membantu mereka yang kurang mampu. Kalau dalam Kristen, kita diajar untuk melayani sesama, konsep keras dan bertanggung jawab sosial juga yang harus ditekankan ketika menjalankan bisnis. Kalau menurut agama Hindu, etika bisnis mencakup konsep karma, di mana tindakan bisnis harus dilakukan dengan niat baik dan tanpa merugikan orang lain. Tanggung jawab sosial juga ditekankan melalui konsep dharma. Yang terakhir ini menurut Buddha, etika bisnis menekankan pentingnya kesadaran, keadilan, dan tidak merugikan orang lain. Dan juga konsep kebijaksanaan, empati dalam berbisnis juga ditekankan. Mungkin ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Salam.